bermanfaat. Saudara-saudara, kita duduk di ini majelis dalam rangka tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada yang ribut, saya berhenti, saya pergi, saya pulang. Sebab masih ada yang nunggu saya. Kalau masih ada yang ngomong, saya selesai, saya turun, saya pulang. Woi bendera, woi bendera. Saya orangnya konsekuen dengan kata-kata saya. Masih ada yang ngomong, saya pulang. Saya nggak sama kayak yang lain. Kalau yang lain mungkin bisa ente main-mainin, ente ngomong apa. Anak nggak bisa. Anak A, B, B, C, C, D, D. Kita duduk di ini majelis dalam rangka tahun baru Islam. Sedikit saya jelaskan dan saya ceritakan awal mula daripada penetapan tahun baru Hijriah. Di dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dijelaskan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Katsir, dijelaskan juga dalam kitab Tarikh Al-Imam Az-Zahabi, yaitu kitab Syiarul Alam An-Nubala, bahwasanya pada masa jahiliyah sampai di zaman Rasulullah, sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjabat khalifah di tahun kedua, umat Islam tidak punya tahun. Jadi waktu itu umat Islam memakai apa? Pakai kalender Komariah. Jadi berdasarkan hitungan bulan. Mereka tahu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, tapi nggak ada tahun. Sehingga penamaan tahun ketika itu, orang-orang waktu itu bahkan sampai di zamannya Nabi, mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi sepanjang tahun tersebut. Contoh, ada namanya Amul Fil atau tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Wa summiya Amal Fil li'anna Malik al-Habasyah ja'a ilal Makkah wa kana fihi filun adim lihadmil Ka'bah. Dinamakan tahun gajah. Kenapa? Karena Raja Habasyah datang ke Makkah bawa pasukan yang membawa gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Sepanjang tahun itu kejadian paling besar adalah datangnya pasukan gajah ke Makkah. Makanya tahun itu dinamakan tahun gajah. Ada namanya Sanatul Idzni. Kenapa dinamakan Sanatul Idzni? Tahun yang dimana tahun diizinkan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad dan sahabat diizinkan untuk hijrah. Ada namanya Sanatul Amri, tahun perintah. Kenapa dinamakan tahun perintah? Karena pada tahun tersebut, sepanjang tahun itu kejadian terbesar, Nabi Muhammad dan para sahabat diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada namanya Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa dinamakan tahun renovasi Ka'bah? Karena kejadian terbesar sepanjang tahun itu, yakni Mekah banjir, sehingga Ka'bah ada beberapa bagian yang rusak, kemudian diperbaharui, direnovasi, sehingga tahun itu dinamakan tahun renovasi Ka'bah. Begitu terus setiap tahun dengan nama yang berbeda-beda, sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah di tahun kedua. Ketika itu beliau tulis surat untuk Abu Musa al-Ash'ari yang ketika itu menjadi gubernur di daerah Basrah, Irak. Dalam kitab sebutannya begini: innahu ya'tina min amiril mu'minin kitaban maktub fihi Sya'ban walam nadri ayu syai'in na'mal ahwa Sya'ban al-madi, Sya'ban al-'al, Sya'ban istiqbal. Telapa sesungguhnya datang kepada kami sebuah tulisan, yakni sebuah surat dari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Tertulis dalam surat tersebut Sya'ban, bulannya doang, karena nggak ada tahun. Nah, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Apakah Sya'ban ini Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Kami nggak tahu karena nggak punya tahun. Akhirnya ketika Umar bin Khattab mendengar kabar tersebut, beliau berkata, "Ba'u linnas syai'an liya'rifunahu." Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana mereka bisa mengenal. Maksudnya apa? Bikin kalender, bikin tahun buat umat Islam.
Faistashara Umar ma'al ashab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah bersama para sahabat. Ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun umat Islam dimulai dari Nabi Muhammad lahir, diambil dari lahirnya Nabi. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau diambil dari wafatnya Nabi. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau diambil mulai dari Nabi diangkat menjadi Nabi. Ada lagi yang usul, banyak usulan. Dari sekian banyak usulan yang diambil usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa usulan beliau? Letakkan tahun bagi umat Islam diambil dari apa? Diambil mulai dari kita meninggal dari hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya dinamakan tahun baru Hijriah. Kenapa? Karena diambil dari kata hijrah, ditentukan mulai dari hijrahnya Nabi berdasarkan musyawarah dan usul daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau berbicara tentang tahun baru Hijriah, tidak bisa dilepaskan daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hijrah? Panjang. Kalau saya mau jelaskan tentang hijrah saja sampai subuh nggak selesai. Imam Suyuti berkata al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Imam Qurtubi berkata al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasru tarkil awal itharan li thani. Al-Imam Mujahid berkata al-hijrah tarku diyarahu min khafal fitna wal ittidari fi dzatillah. Terlalu panjang kalau saya jelaskan. Intinya saja, sebenar-benarnya makna hijrah, sebetul-betulnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-muhajir man hajara ila ma'anahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Allah larang mabuk, kamu nggak mabuk, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang judi, kamu nggak berjudi, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang zina, kamu tidak berzina, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang mencuri, kamu tidak mencuri, berarti kamu orang yang berhijrah. Oleh karenanya di tahun baru ini 1440 Hijriah, ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari apa? Kehinaan menuju kemuliaan. Hijrah dari apa? Dari keterpurukan menuju kejayaan dan kemakmuran. Hijrah dari apa? Dari kemalasan menuju mujahadah, menuju giat untuk beribadah. Hijrah dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Hijrah dari perbuatan dosa menuju taubat dan pintu pengampunan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah anak-anak muda, hijrah. Sebelumnya tahun kemarin suka nongkrong-nongkrong, tahun sekarang hijrah, nongkrongnya di masjid, nongkrongnya di majelis taklim, nongkrongnya di majelis ilmu. Hijrah dari apa? Dari presiden lama menuju presiden baru. 2019 ganti presiden, 2019 ganti presiden juga hijrah, betul? Iya, ganti presiden lama ke presiden baru. Itu namanya namanya apa? Namanya apa? Sesuai tidak dengan tema? Sesuai, Pak Polisi. Jadi saya kalau ceramah nggak melenceng dari tema, betul? Saya tanya masyarakat Cikande, 2019 mau ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Saudara-saudara, Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu an, beliau berkata apa? Al-muluk hukamun 'alan nas. Para penguasa, para pemerintah, tentara, polisi, RT, RW, lurah, DPR, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, mereka yang mengatur rakyat, mereka mengatur masyarakat, mereka yang mengatur negara, sehingga rakyat taat patuh kepada mereka. Terus siapa yang bisa ngatur mereka? Al ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, mereka yang bisa mengatur para pemerintah, mereka yang bisa mengatur para penguasa, mereka yang bisa mengatur para raja. Jadi ulama yang ngatur pejabat, bukan ulama diatur sama pejabat. Kiai ngatur presiden, bukan kiai diatur sama presiden. Udah paham dah maksudnya apa? Nggak usah saya jelasin, atau mau disyarahin lagi lebih panjang? Kasihan tempat yang lain kan.
khairul muluk malikun yasduru an ra'yil ulama. Sebaik-baiknya raja, sebaik-baiknya polisi, tentara, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, DPR, sebaik-baik penguasa adalah para penguasa yang keputusannya timbul dari pendapat para ulama. Maksudnya apa? Maksudnya pejabat yang bersandar kepada pendapat para ulama. Sebaliknya, wasyarrul ulama alladhi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Paling buruknya ulama, paling bangsatnya ulama, paling buruknya ustaz, paling buruknya kiai, paling buruknya habib adalah mereka yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan dan pendapat para penguasa. Penguasa bilang A, dia tahu ini ustadz, ini kiai, ini habib, tahu A itu salah, tapi dia bakal cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah dari penguasa tersebut. Jadi ilmunya itu dipakai untuk apa? Untuk mengikuti kemauan penguasa, walaupun kemauan penguasa itu salah, saudara-saudara. Membenarkan yang salah, menghakkan yang batil dari para penguasa. Ilmunya betul, hadis yang dibawa betul, ayat Qur'annya betul, tetapi kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimat yang betul, kalimat yang benar dipakai untuk tujuan-tujuan yang batil. Oleh karenanya saya sampaikan, besok 2019 hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama, ulama yang dipilih oleh presiden. Pilihan kedua, presiden yang dipilih ulama. Pertama, ulama dipilih presiden. Dua, presiden pilihan ulama. Saya ulangi, pertama ulama pilihan presiden, kedua presiden pilihan ulama. Masyarakat Cikande mau pilih yang mana? Pertama apa dua? Yang satu apa dua? Yang pertama ulama pilihan presiden, yang kedua presiden pilihan ulama. Mau pilih satu apa dua? Kurang keras, satu apa dua? Satu apa dua? Satu apa dua? Kemarin telah digelar ijtima ulama 1 sampai 2. Yang satu saya nggak hadir, yang kedua saya hadir, tapi di luar biasa ngerokok, ambil ngopi. Ya biar yang sepuh-sepuh di dalam, kita yang muda-muda di luar aja. Nah, para ulama mengundang Prabowo, datang Prabowo. Ulama menyodorkan 17 integritas, 17 syarat. Kalau kamu mau setuju, kamu tanda tangan, maka kami para ulama, saya sampaikan sama kamu, Ustadz Kiai Habib yang kemarin hadir ijtima itu bukan Ustadz Kiai Habib amplop, bukan Ustadz Kiai Habib yang bisa disogok, yang bisa disuap, bukan. Ustadz Kiai Habib yang hadir kemarin, mereka yang selama ini menyampaikan kebenaran. Mereka datang, ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Aceh, dari Papua. Mereka datang dengan biaya sendiri, beli tiket sendiri, yang nginep di hotel bayar sendiri, yang makan beli sendiri. Tidak ada satupun partai atau calon dari para presiden yang membiayai ijtima ulama. Biaya sendiri. Kenapa? Karena para ulama ingin Indonesia mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang taat, pemimpin yang patuh kepada Allah, pemimpin yang kalau berkata tidak berdusta, yang kalau berjanji tidak diingkari, yang kalau diberikan amanat dia tidak pernah khianat. Nah, akhirnya Prabowo setuju. Prabowo menandatangani, dia mau nurut ulama, ikut ulama, sehingga hasil keputusan daripada hasil ijtima ulama, maka para ulama, Ustadz Kiai Habaib yang berada di bawah komando Al-Habib Muhammad Rizik bin Hashim bin Syihab, umat Islam, para santri, bahwasanya kita besok pada 2019 akan memilih pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Saudara-saudara, suara-suara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara-suara kalian, wahai anak-anak bangsa, yang akan menentukan besok baik buruknya Indonesia, bagus rusaknya Indonesia, jaya atau tidaknya Indonesia. Suara kalian
yang akan menentukan Indonesia apakah akan mendapatkan pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Suara-suara kalian kelak kalau kalian salah dalam memilih pemimpin, suara kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kalian masyarakat Cikande, saya sampaikan, kalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang maju, besok Indonesia jadi negara yang jaya, makmur, sejahtera rakyatnya, sejahtera bangsanya, sejahtera ekonominya, keadilan merata, semua agama mendapatkan keadilan yang sama, semua suku mendapatkan keadilan yang sama. Jikalau kalian ingin Indonesia besok ke depan menjadi Indonesia yang berdiri sendiri, Indonesia yang tidak tunduk kepada Amerika, Indonesia yang tidak tunduk kepada Cina, Indonesia yang dimana rakyat menjadi tuan di tanahnya sendiri, Indonesia yang dimana tidak ada pengangguran, Indonesia yang dimana mengelola kekayaan alamnya sendiri, Indonesia yang tidak pernah bisa diatur oleh negara-negara lain, Indonesia yang disegani dan ditakuti oleh negara-negara lain, Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Jikalau kalian ingin Indonesia ke depan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalian ingin seperti itu, maka saya sampaikan kepada kalian semua, tidak ada jalan lain. Kalau kalian ingin seperti itu, maka saya sampaikan, wahai para kepala keluarga, jadikan rumah-rumah kalian, wahai para tokoh masyarakat, jadikan kampung kalian, desa kalian, wahai para ustadz, kiai, para habaib, para santri, jadikan pondok pesantren kalian, jadikan masjid kalian majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, jadikan panggung-panggung dakwah kalian, jadikan lahan dakwah kalian, jadikan panggung-panggung ceramah kalian sebagai posko-posko pemenangan calon yang diusung ulama, yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno. Saya tanya semuanya, besok 2019 mau ikut ulama atau tidak? Mau ikut ulama atau tidak? Saya tanya, mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Lobet, kenapa ya? Kenapa harus ganti ya? Presiden pendusta, presiden pembohong, presiden pengkhianat bangsa, presiden boneka, presiden kacung partai, presiden yang hidup senang, hidup kenyang di saat rakyatnya susah, di saat rakyat kelaparan, pengangguran. Presiden seperti itu harus diganti dengan presiden yang lebih baik. Saya tanya masyarakat Cikande 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Wakilnya Kiai, pilih apa tidak? Kiai, Kiai, nggak mau pilih. Kiai, MUI, Kiai, Habib Agil diangkat jadi wakilnya Jokowi, pilih apa tidak? Habib Agil, pilih apa tidak? Habib Ali Aidit diangkat jadi wakil Jokowi, pilih apa tidak? Habib, cucu Nabi, kualat. Habib diangkat jadi wakil Jokowi, pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Habib, kenapa ya? Setinggi apapun ilmunya, mau ustad, mau kiai, mau abuya, mau syekh, semulia apapun nasab keturunannya, mau habib, mau sayyid, mau syarif, sebanyak apapun hartanya, apapun agamanya, apapun sukunya, kalau mereka diusung oleh partai pendukung penista agama, kita umat Islam harus kita tenggelamkan dengan ulama. Saya tanya, jawab yang keras, jangan takut-takut, jawab yang keras. Partai pendukung penista agama partai apa? Partai apa? Partai yang di dalamnya menjadi sarang PKI partai apa? Yang selalu merugikan Islam partai apa? Yang selalu memojokkan Islam partai apa? Yang anti sama speaker masjid partai apa? Dalilnya gampang. Loh Beb, kenapa nggak pilih Jokowi? Kan wakilnya Kiai Beb. Emang kenapa nggak pilih? Dalilnya gampang. Jawab, idza taghayyara ar-ru'us
taghayyaral mar'us. Semua orang Cikande ikuti saya. Idza taghayyarar ru'us, idza taghayyarar ru'us, taghayyaral mar'us. Kalau pimpinannya berubah, maka yang dipimpin berubah. Kepalanya berubah, ekornya berubah, pemimpinnya rusak, kepalanya rusak, yang dipimpin ikut rusak. Udah, itu dalilnya gampang. Jadi mau siapa saja, saya kasih tahu sama kamu, calon itu mereka mutabe. Tahu mutabe? Pengikut. Pengikutnya siapa? Pengikutnya partai. Mau ustadz kayak mau kiai mau habib, partai bilang A, nggih. Partai bilang B, nggih. Partai bilang C, nggih. Sama kayak Pak Polisi. Apa kata komandan? Komandan bilang A, A. Walaupun berlawanan dengan batin mereka. Berapa banyak polisi-polisi yang baik di luar sana? Banyak di luar sana polisi yang baik. Polisi yang nggak mau nangkep habib, nggak mau nangkep kiai. Mereka cinta ulama. Tapi apa? Disuruh sama komandan, mau nggak mau. Walaupun berlawanan dengan batin mereka. Kenapa? Mereka mutabi apa kata ketuanya. Nah, partai juga begitu, saudara-saudara. Satu contoh, Kapitra. Tahu Kapitra? Kapitra itu pengacaranya Habib Rizik. Bela Habib Rizik mati-matian kemarin. Begitu diangkat oleh PDI jadi caleg Dapil Riau, langsung berubah 190.000 derajat melawan Habib Rizik. Kenapa? Diangkat oleh PDI. Betul? Jadi mau ustadz, mau kiai, mau habib, lihat siapa partainya. Oh PDI, ada nggak pasti. Pasti nggak beres. Pasti dia bakal ngikut apa kata partainya, saudara-saudara. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyaral mar'us. Ya, makanya saya tanya semua jamaah yang hadir, 2019 ganti presiden atau tidak? Oh, ini anak buahnya Mak Banteng semua ini. Suaranya nggak keras ini. Ini anak buah Mak Banteng. Saya tanya sekali lagi, jawab yang keras. 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Kalau dihadang polisi gimana? Lawan apa biarkan? Preman bayaran. Ormas bayaran. Lawan apa biarkan? Maju apa mundur? Betul. Kemarin di Riau, preman ngalangin emak-emak. Preman beraninya sama emak-emak. Kalah sama tato, malu sama tato. Tato banyak, beraninya sama emak-emak satu orang lagi, saudara-saudara. Kurang ajar tidak? Saya kalau ketemu preman begitu saya kulitin tatonya itu. Itu preman begitu kalau ketemu saya, baru kita giniin, orangnya belum lari, tatonya lari duluan. Di Surabaya, Banser, bubarin 2019 ganti presiden. Polisi pakai ikut-ikutan bubarin lagi. Kemarin di Tangsel, polisi ikut kebubarin. Bahkan ada santri yang kena. Saya tanya santri, terima apa tidak? Di Tangsel ada santri yang kena pukul oleh Kasat Reskrim. Terima apa tidak? Terima apa tidak? Santri terima apa tidak? Lawan apa biarkan? Santri kurang keras, lawan apa biarkan? Polisi harusnya adil, betul? Polisi adil, di tengah jadi wasit, jangan ikut main, betul? 2019 ganti presiden dibubarin, 2019 tetap Jokowi, kenapa nggak dibubarin? Kalau adil bubarin juga, betul? 2019 ganti presiden dibubarin, 2019 tetap Jokowi dibiarin, padahal dua-duanya dilindungi dan sah dalam konstitusi. Saya tanya, polisi begitu adil apa tidak? Adil apa tidak? Polisi harusnya jadi wasit, betul? Wasit boleh nggak ikut main bola? Wasit ikut main bola boleh apa tidak? Kalau wasit ikut main bola, mihak klub sebelah kiri, kira-kira penonton sebelah kanan turun ke lapangan tidak? Turun ke lapangan tidak? Diapain wasitnya? Dikeroyok, betul? Wasit ikut main bola, penonton turun tidak? Dikeroyok apa tidak? Kalian polisi harusnya di tengah. Jangan yang 2019 dibubarin,
2019 dibubarin, yang tetap Jokowi malah dibiarin. Betul? Jangan mau jadi pelayan rezim. Jangan mau. Kalian adalah anak masyarakat. Kalian para polisi, para tentara adalah anak kandung rakyat. Kalian lahir dari rakyat. Ibu kalian adalah rakyat. Kalian pengayom masyarakat, pelayan rakyat. Jangan mau jadi anjing-anjing pemerintah. Jangan mau jadi anjing-anjing rezim yang dibayar oleh mereka. Kalian harus melayani rakyat, bukan memperlakukan rakyat seperti binatang. Kalian yang mendukung Jokowi, kamu pendukung Jokowi, kalau nggak suka sama 2019 ganti presiden, jangan bayar polisi, bayar preman, bayar ormas buat ngebubarin. Kita suka damai, betul? Kalau nggak suka sama 2019 ganti presiden, kalian tinggal bikin acara lain. Acara apa kek? 2019 tetap si Cungkring. Apa kek? 2019 tetap Jokowi. Atau 2019 tetap si Kacung. Atau apa kek? 2019 tetap si Unyil. Jangan main-main bubarkan, betul? Betul. Polisi juga jadi wasit, betul? Di tengah, betul? Kami sampaikan kalau polisi sudah turun ke lapangan, preman bayaran, ormas bayaran sudah turun ke lapangan untuk melawan, untuk menghadang. Kami para santri, para laskar, para pendekar, para jawara, umat Islam tidak akan tinggal diam. Kami akan turun ke lapangan, angkat senjata sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap melawan, siap berjuang, siap berlarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir, saya sampaikan kepada Prabowo dan Sandiaga Uno. Wahai Bapak Prabowo dan Sandiaga Uno, umat Islam meletakkan amanah, meletakkan harapan besar di pundak kalian berdua. Kami akan berusaha, berdoa, berikhtiar, mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta, air mata untuk memenangkan kalian, karena kalian adalah calon yang diusung oleh ulama-ulama kami. Betul? Kami berdoa, berikhtiar, kalau 2019 nanti insya Allah menang. Amin, amin. Allah izinkan, Allah takdirkan kalian berdua jadi. Nah, kami sampaikan, saya sampaikan, kalau nanti 2019 kalian berdua jadi, kemudian kalian khianati ulama, kalian khianati habaib, kalian khianati para kiai, kalian khianati santri, kalian khianati bangsa, kalian khianati NKRI, kalian khianati merah putih, kalian khianati Islam. Kami Allah, kami juga yang akan turunkan kalian berdua. Allahu Akbar. Siap lawan kebatilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir, dari tadi terakhir terus. Lanjut Beb, terus. Sebelum saya tutup, sebagaimana saudara-saudara ketahui semua, bahwasanya saya sedang membangun pondok pesantren. Duduk semua. Dan pondok pesantren saya haramkan untuk terima bantuan dari pemerintah. Emang saya nggak mau terima bantuan siapapun pemerintahnya, mau Jokowi, mau Prabowo, mau siapa, saya nggak. Oleh karenanya saya harapkan hadirin yang hadir mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Saya tanya orang Cikande, siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Siap berkorban harta? Beli HP 1 juta 2 juta bisa, buat pondok 1.000 2.000. Emang buat beli ciki semen aja udah 70.000. Betul? Mau kaya? Mau kaya? Keluarkan harta kalian. Semakin banyak kalian keluarkan harta kalian, semakin dilipat gandakan oleh Allah. Sambil kita bersalawat kepada Rasulullah. Yang duduk tetap duduk, benderanya kibarkan sambil kita bersalawat. Semuanya yang semangat, prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan dulu jiwa musuh
untuk agama dan kematian murah harganya. Maju ayo maju, maju pengkhianat bangsa. Wahai prajurit, Seribu nyampe, insya Allah, ayo. takkan mundur